Jadi orang yang mengenal Allah, orang yang betul-betul ihsan, makrifat kepada Allah itu mereka tidak banyak mikir. Ya, gak banyak mikir. Mereka tidak akan mikir dengan sesuatu yang sudah terjadi, ya. Tidak mikir dengan sesuatu takdir yang belum terjadi. Tidak mereka pikir. Masalahnya apa? Pasti terjadi. Apapun yang sudah Allah tulis, ya, Allah qadha, catat di Lauh Mahfuz, itu pasti akan terjadi. Ya. Sehingga mereka, bagi orang yang sudah mengenal, faham, yakin demikian itu, mereka tidak banyak mikir. Yang sudah terjadi mereka tidak akan mikir. Ya wis, mari, memang udah terjadi, catatannya kayak gitu. Dan tidak mungkin tidak akan terjadi. Memang catatannya sudah demikian. Maka dia tidak akan dia pikir yang sudah terjadi itu. Demikian pula yang belum terjadi, takdir yang belum terjadi. Mereka nggak mikir. Orang-orang yang kenal Allah, orang yang betul-betul iman kepada Allah itu nggak mikir. Mari ngene iku yo opo. Dia menikah, sudah menikah. Dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Udah jalan, ngikutin saja. Ya, ngikutin saja. Nggak mikir, aku kira-kira iki ditakdir nang Gusti Allah bercerai apa enggak. Nggak usah mikir seperti itu. Mereka tidak mikir kayak gitu. Yang dia pikir cuma takdir yang saat ini yang terjadi kepada mereka. Apa takdir saat ini? Karena cuma itu yang manfaat. Selain itu, selain mikir itu namanya tidak manfaat. Percuma kita pikir. Jadi hal-hal sing tidak manfaat itu mereka buang, mereka hapus. Mereka hapus. Ya. Yang ada di dalam benak mereka, di dalam pikiran mereka yang tidak manfaat, mereka buang. Tidak mereka pikir, mereka buang, mereka hapus. Biar memorinya tidak full. Kalau dipikir semua, ya, yang sudah terjadi dipikir, akhirnya memenuhi memorinya. Dipikir lagi, belum ada lagi masalah yang dulu yang sudah terjadi, diingat-ingat lagi, ya, akhirnya full memorinya. Belum lagi yang terjadi saat ini, belum lagi yang terjadi takdir yang akan datang. Dia pikir dulu, ya, nanti kalau aku bercerai ya opo, kok rezekiku ya opo, nek aku mari nikah terus rezekiku ya opo, terus anakku ya opo, terus anakku mangane ya opo, masa depannya anakku ya opo, terus dipikir-pikir. Itu menyebabkan memorinya full. Bagi mereka yang kenal, yakin dengan Gusti Allah, imannya sudah ihsan, yakin sama Allah. Kalau memang semua itu sudah Allah catat, sudah Allah program, sudah selesai semua programnya, maka mereka tidak akan mikir. Kenapa? Karena pikiran-pikiran yang sudah terjadi itu dipikir, kemudian yang akan terjadi, takdir yang akan terjadi dipikir, itu akan memenuhi memori mereka. Itu tidak akan manfaat, percuma, lemot enggak. Akhirnya blank. Sungkrut, susah, resah, gelisah. Kakean sampah di dalam memorinya itu, sampahnya tidak dihapus, sampahnya tidak dibuang. Tapi bagi mereka yang kenal Allah, bagi mereka yang ma'rifat kepada Allah, bagi mereka yang sudah imannya ihsan, sudah ihsan. Jadi hal-hal, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu mereka hapus. Sehingga enteng memorinya. Cepat. Sehingga mereka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak resah, tidak gelisah. Karena tidak ada yang dia pikir. Sing wis mari, memang catatannya kayak gitu. Yang akan terjadi tidak akan dia pikir. Kenapa? Walaupun dipikir, tidak dipikir, tetap akan terjadi. Percuma. Akan ngepol-ngepolin nang memori ae. Untuk menyebabkan lambat, lemot. Maka segera mereka hapus. Mereka buang. Ya, mereka buang. Itulah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Ya, betul-betul yakin bahwasanya semuanya sudah Allah program, sudah Allah catat di Lauh Mahfuz jauh sebelum kita terlahir di zaman azali. Sehingga yang sudah tercatat tidak mungkin tidak akan terjadi, pasti akan terjadi. Apa yang mereka lakukan bagi orang yang iman, betul-betul iman kepada Allah, ihsan, ma'rifat, mereka terima apapun yang Allah takdirkan kepada mereka. Dan mereka nggak mikir.
Sing wis terjadi sudah. Yang akan terjadi, takdir yang akan terjadi juga tidak akan mereka pikir. Karena mereka merasa mikir itu percuma, itu sampah saja yang akan ngebeinang memorinya. Ya, nek wis memori ini penuh, sing dipikir sebelum sudah terjadi dipikir, ngebei jadi sampah, tidak manfaat. Baru yang akan terjadi juga dipikir. Ngebei, memenuhi memori mereka percuma, nanti lemot. Nek wis lemot blank ya, putus asa, resah, gelisah, bendino. Soalnya nggak dihapus, memori-memori itu nggak dihapus. Jadi sampah-sampah di dalam memori pikirannya itu nggak dihapus. Bagi mereka yang ma'rifat, ihsan, jika segera hapus, nggak manfaat dihapus, nggak manfaat dihapus, nggak manfaat dihapus seperti itu. Sehingga mereka ya buat tenang, nggak tenang. Jadi yang ada di dalam benak mereka itu cuman takdir yang saat ini terjadi. Itulah yang cuman itu yang manfaat. Ya, itulah yang manfaat. Jadi akal mereka itu mereka gunakan untuk hal-hal yang mahmud, yang dipuji oleh Allah. Apa? Mikir yang terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah cuman saat ini yang terjadi kepada mereka, itu yang mereka pikir. Ya, jadi caranya seperti itu. Ya apa cara menghapus ya sampah-sampah yang tidak manfaat tadi, biar memorinya tidak penuh, biar tidak lemot, biar blank. Ya harus dihapus. Ya. Sehingga nopol full memori ini itu kita mikir sing wis terjadi, iku sing garak nopol memori ini. Sehingga penuh lemot, resah, gelisah, tidak kuat mikir. Kaken sampah. Juga yang akan terjadi dimasuk kabeh, dipikir semuanya. Ya ndak iso, lemot. Ya. Harus dihapus. Dihapus dari memori kita. Ngapusnya ya opo ngapusnya. Menghapusnya ya opo. Biar enteng, enggak resah, enggak gelisah, tenang hati ini. Cara menghapus ya opo. Gak garis mamatun barakallah. Cara menghapusnya ketika ya sesuatu yang tidak manfaat yang akan menjadi sampah-sampah tadi itu datang. Ya apa? Terima kasih barakallah. Kang Banu, Mbak Nurul barakallah jazakumullah jazak. Ketika itu datang pikiran yang terjadi ya, yang terjadi dipikir, yang sudah terjadi kok dipikir. Itu kan jadi sampah. Ya. Sing akan memenuhi ngepol-ngepoli memori. Itu yang membuat kita resah. Juga yang belum terjadi kok dipikir. Itu akan ngebei memori kita saja, percuma. Ya, tambah lemot panjenengan, tambah resah panjenengan, tambah gelisah panjenengan. Maka itu yang tidak manfaat itu dihapus kabeh. Menghapusnya ya apa caranya? Cara menghapusnya bagaimana? Cara menghapusnya adalah harus kita pikir takdir yang terjadi saat ini. Kita ridho, kita terima. Itu cara menghapus. Apa takdir yang terjadi saat ini? Takdir yang terjadi saat ini kita resah. Ya. Saat ini saya resah, gelisah. Kok iso? Kakek utang. Mikir utang. Nah, ini harus dihapus. Menghapusnya ya apa resah gelisah yang terjadi saat ini. Misalkan kita saat ini resah, gelisah. Ya. Berarti takdir kita saat ini resah, gelisah. Ini yang perlu kita pikir sekarang saja. Sekarang ya apa kondisi kita? Apa yang kita alami saat ini? Takdir kita yang terjadi kepada kita saat ini apa? Resah, gelisah. Apa resah? Kakek utang, meniwai yang bayar angsuran. Apa resah? Disakiti mbak suami, bojoku nyakit itu anak aku. Jadi aku mikir susah, resah, gelisah. Itu yang terjadi saat ini kepada kita. Itu adalah takdir kita. Ya. Pikir itu saja, tidak usah mikir yang kemarin akan terjadi, tidak usah. Pikir saat ini ya opo. Nek saat ini takdir panjenengan resah, gelisah, ya. Gelisah karena apa?
karena disakiti suaminya, anaknya tidak nurut, utang, tidak punya anak, sakit, macam-macam. Itu takdir panjenengan saat ini resah karena mikir itu, ya, karena mikir itu misalkan. Maka bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah harus ridho dengan takdir yang terjadi saat ini. Kalau takdir saat ini panjenengan resah, gelisah, trimon, ridho. Ini dari Allah. Saya sekarang resah, gelisah ini Allah yang mendatangkan. Trimon, ridho. Ya, trimon itu. Resah, gelisah, takdir sekarang kita resah, gelisah itu terima. Jangan ditolak, diterima saja, harus ridho. Ya Allah, yang membuat saya resah, gelisah ini panjenengan. Ini panjenengan ya Allah. Karena memang panjenengan sudah catat dulu di Lauh Mahfuz, pada pagi hari ini saya resah, saya gelisah, mikir utang, mikir anak, mikir suami, mikir macam-macam. Sehingga pasti saya resah, gelisah saat ini. Berarti yang menyebabkan saya gelisah, resah ini panjenengan ya Allah, karena memang sudah panjenengan catat. Itu namanya ridho. Ya, ridho, trimon wis, resah gelisah iki trimon. Ridho. Ya. Habis itu kita lakukan kewajiban kita terhadap takdir kita saat ini opo. Nek takdir kita saat ini resah gelisah itu adalah takdir elek. Berarti kita ditakdir nang Gusti Allah pagi hari ini ditakdir ndak bagus, ndak baik. Ya, apa sebabnya resah gelisah itu takdir ndak api. Ikut tandane kita resah gelisah, iman kita turun. Ketika iman kita turun, pasti kita suudzon nang Gusti Allah. Aduh ya Allah, kenapa? Saya ini kok kayak gini? Kayak saya sudah ibadah, saya sudah membaca sholawat, saya sudah ngaji, saya sudah macam-macam. Tapi kenapa kok masih resah gelisah, masih belum selesai permasalahan-permasalahan saya ya Allah. Akhirnya panjenengan suudzon sama Allah. Itulah takdir panjenengan saat ini, resah gelisah. Apa? Karena suudzon nang Gusti Allah. Ya. Terima itu. Maksudnya terima ya apa? Ya Allah, yakini ini panjenengan yang membuat saya resah gelisah ini panjenengan. Karena memang catatannya kayak gitu. Karena memang catatannya saya pada pagi hari ini resah gelisah, mikir macam-macam. Ini yang membuat kayak itu panjenengan ya Allah. Karena memang panjenengan catat seperti itu. Ya, memang panjenengan catat seperti itu. Kemudian setelah kita ridho, minta tolonglah sama Allah. Astagfirullah ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Saya telah suudzon kepada Engkau. Mohon maaf ya Allah. Astagfirullah. Terus baca istighfar. Astagfirullah. Itu cara menghapus seperti itu. Biar panjenengan memori-memori, pikiran-pikiran yang sudah lalu-lalu, terpikir juga yang akan datang, padahal belum terjadi, terpikir juga masuk ke dalam hapusan kabeh itu. Dengan cara apa? Panjenengan ridho dengan takdir yang terjadi saat ini saja. Itu apa terjadi apa? Terjadi resah gelisah, terimoan ridho. Panjenengan harus menerima itu. Dengan cara panjenengan yakinkan bahwasanya yang menjadikan saya resah gelisah saat ini, ingat kepada utang, ingat kepada masalah, ingat kepada apapun, ini panjenengan ya Allah, terimoan. Habis itu panjenengan lakukan kewajiban panjenengan terhadap takdir yang terjadi pada saat ini. Kalau takdirnya tidak baik, apa? Langsung istighfar nang Gusti Allah. Astagfirullah ya Allah. Tolong saya husnudzon. Mudah-mudahan saya bisa husnudzon kepada Engkau. Saya telah suudzon kepada Engkau ya Allah. Astagfirullah. Itu cara menghapusnya seperti itu. Nanti enteng pikiran panjenengan. Apa memori tadi sudah terhapus. Sehingga manfaat-manfaat tadi, sampah-sampah tadi itu ndak ono wis terhapus. Ketika panjenengan ridho dengan takdir yang terjadi saat ini, kemudian panjenengan lakukan apa kewajiban panjenengan terhadap takdir yang saat ini terjadi. Enak enteng panjenengan. Ndak mikir, akhirnya ndak mikir lagi. Nah, setelah ndak mikir, tenang, enteng. Alhamdulillah, tenang panjenengan. Berarti takdir panjenengan berubah menjadi takdir yang baik. Jadi kita ini tidak akan terlepas dari takdir satu kepada takdir yang lain. Tadi takdirnya tidak baik, apa resah gelisah. Ketika panjenengan terima, kemudian panjenengan istighfar, minta tolong sama Allah, ya, baru terhapus semua itu.
panjenengan menjadi tenang. Nah, ketika tenang itulah adalah takdir baik bagi panjenengan. Ya, takdir baik. Alhamdulillah. Apa yang panjenengan lakukan ketika panjenengan takdir pada saat itu ditakdir dengan takdir yang baik? Panjenengan wajib bersyukur nang Gusti Allah. Ketika tenang, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan hati saya tenang. Ini panjenengan yang membuat saya tenang, ini panjenengan, bukan siapa-siapa. Bukan karena siapa-siapa, tapi memang panjenengan yang membuat saya ini tenang. Itu cara menghapusnya seperti itu. Sehingga ya memori panjenengan itu akan sing sampah-sampah di dalam memori panjenengan itu enggak terhapus. Dengan demikian, kalau panjenengan nerimo takdir yang terjadi saat ini, apa takdir? Nek api panjenengan syukuri, nek takdir elek panjenengan taubati. Segera taubat nek Gusti Allah. Resah itu termasuk takdir elek. Dan taubat tuh astagfirullah. Kok tenang maneng? Alhamdulillah ya Allah. Terus seperti itu. Tenang wis, tenang pikirannya. Takdir api, syukur alhamdulillah. Habis itu apa yang terlintas di dalam akal panjenengan? Oh, aku kate kerja. Tenang, kerja. Nah, berarti takdir panjenengan kerja. Allah gerakkan panjenengan untuk melakukan ikhtiar kerja supaya lunas utang. Kerja supaya panjenengan iso menafkahi keluargae. Panjenengan kerja. Nah, apa yang harus panjenengan lakukan ketika kerja niku? Tanamkan rasa kesadaran iki sing gerakno aku kerja Allah. Berarti Allah saiki menakdir aku kerja. Iki adalah takdir api. Ini takdir baik berarti. Terimoan takdir iku api itu. Ya. Jadi setelah panjenengan takdir sagulisa, itu takdir elek. Istighfar. Itu cara menghapusnya seperti itu. Habis itu kok tenang pikiran. Ya, lakukan kewajiban panjenengan. Ketika tenang itu apa? Kewajiban panjenengan syukurono alhamdulillah. Wes setelah tenang panjenengan mau kerja. Berarti takdir panjenengan kerja, berangkat kerja. Sambil berangkat kerja, ya. Syukurono alhamdulillah ya Allah, Engkau telah takdir saya mampu sehat isok kerja. Ini panjenengan yang menggerakkan saya untuk kerja ikhtiar, ya, nyari jalan keluar. Ini panjenengan yang menggerakkan saya. Berarti takdir panjenengan pada waktu itu apa? Baik. Kenapa? Karena kerja. Waktu kerja kok pusing. Pusing, ingat lagi memorinya blank lagi ya. Apa? Mikir maning, dipikir lagi. Utang-utangnya sikus mari-mari dipikir lagi, ingat lagi, datang lagi. Kotoran-kotoran tadi itu, sampah-sampah tadi itu datang lagi kepada pikiran kita. Mikir lagi, ya apa anakku ya, aku durung lunas utang. Terus anakku ya apa? Terus mikir, ya apa aku nek ngene terus, bojoku nglarangi terus. Ya apa kalau gini terus, anak saya ndak pernah nurut nang aku. Masa depannya anakku ya apa? Kalau terjadi sesuatu nang aku ya apa? Sambil kerja kok timbul pikiran itu kembali panjenengan. Gak usah, terima kasih barakallah. Ya. Kok anak lagi itu timbul lagi, sampah-sampah tadi itu datang lagi. Hapusen itu. Segera hapus. Cara menghapusnya ya apa? Astagfirullah ya Allah, saya telah suudzon kepada Engkau. Saya tidak percaya nang panjenengan. Memang panjenengan itu sudah ngatur, sudah panjang program. Ya apa anak kula besok, walaupun sekarang anak saya seperti ini, bisa jadi nanti program panjenengan setelah ini anak saya nurut sama saya. Walaupun suami saya seperti ini sekarang, bisa jadi setelah ini suami saya cinta, sayang sama saya. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Astagfirullah, tolong ampuni saya ya Allah. Itu cara menghapusnya. Sehingga panjenengan enggak ingat lagi yang apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, enggak ingat lagi. Panjenengan akan fokus kepada takdir yang terjadi saat ini. Ya. Apa yang harus panjenengan lakukan ketika panjenengan terfokus ke takdir saat ini? Yang harus panjenengan lakukan, lakukan kewajiban panjenengan terhadap takdir yang terjadi saat ini. Kalau takdirnya baik, maka syukurono. Kalau takdirnya tidak baik, ya, maka istighfar. Langsung istighfar. Itu cara menghapusnya. Sehingga nanti panjenengan akan tenang lagi. Padahal utangnya sedurung mari.
Tapi tenang wis. Sebab memori ini nggak full wis. Sampah-sampahnya sudah panjenengan hapus. Nggak lemot ya. Sehingga lemot itu kan terlalu banyak sampah. Sehingga manfaat-manfaat itu panjenengan taruh, nggak pernah panjenengan hapus, nggak pernah panjenengan buang. Buang faktulu anfusakum. Ya dengan cara tadi itu. Menghapusnya ya apa memori kucing nggak full. Dengan cara panjenengan fokuskan pikiran panjenengan, akal panjenengan untuk mikir takdir yang terjadi saat ini. Apa takdir? Nek takdir apik syukurono, nek takdir ndak apik yo ndang tobatono. Astagfirullah ya Allah. Saya rasa gelisah ini panjenengan yang mendatangkan. Tolong ya Allah buang rasa kebesaran saya ini. Astagfirullah, astagfirullah berbanyak itu. Nanti akhirnya akan berubah menjadi takdir yang baik. Panjenengan akan tenang ya. Ketika tenang itulah takdir baik. Ya apa yang harus panjenengan lakukan? Apa kewajiban panjenengan? Syukurono, alhamdulillah ya Allah, saya bisa tenang. Memori ini wis hilang kabeh sing apa itu sampah-sampah di dalam memori saya sudah hilang semua ya Allah, alhamdulillah. Terus seperti itu. Ya. Ya. Terus apapun takdir yang terjadi kepada panjenengan saat ini, detik ini, itulah yang panjenengan pikir. Kemudian lakukan kewajiban panjenengan terhadap takdir panjenengan yang saat ini. Kalau takdirnya baik, syukurono. Kalau takdirnya tidak baik, ndang tobato. Istighfaron Gusti Allah. Ya Allah. Memori ini wis enteng wis ya, enteng. Ketika memori kita enteng, sampah-sampah itu enggak ono. Enggak mikir. Enggak mikir apa yang akan terjadi, betul-betul tawakal Allah. Aku pasrah Gusti Allah. Sing penting aku saat ini ibadah. Sing penting saat ini aku kerja. Sing penting aku itu ikhtiar. Kok yang akan terjadi apa? Wis tenang hati. Sebab apa? Wis iman. Yakin teman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nek gelem kaya ngono ya pasti kok nang Gusti Allah dipenuhi apapun masalah-masalahnya, dikasih jalan keluar oleh Allah. Itulah orang-orang yang memang betul-betul ihsan. Imannya sudah ihsan.